Sekali lagi shalom. Kita yang diberkati di tempat ini, kita bersyukur kesempatan dan kasih karunia Tuhan memberikan kita waktu untuk berkumpul di tempat ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita, jiwa kita dan pikiran kita untuk kita saat indah bersama Tuhan, memandang wajahnya, memandang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan, segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau gunung batu kami, Engkau penyelamat kami Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Bapa, kami datang dengan segala kerendahan hati, dengan sukacita, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu memenuhi kami, memenuhi hati kami, memulihkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Roh Kudus-Mu yang berotoritas di tempat ini Tuhan, memenuhi hati dan pikiran kami, memampukan kami menaikkan pujian penyembahan bagi nama-Mu Yesus. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau berhadapan dengan-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami erat dalam pelukan-Mu, bawa aku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Lebih sungguh saat indah aku berhadapan dengan-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa wajah-Ku
kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari kita mau rasakan hadirat Tuhan memenuhi hati kami, Yesus. Amin. Kami rasakan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku
Yesus, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Hadirat-Mu yang memenuhi kami Tuhan, hadirat kudus-Mu yang penuhi kami Yesus. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan memberkati kami, berikan kami kekuatan baru, sukacita yang baru untuk kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Silahkan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, sebab kasih Allah tiada berkesudahan. Haleluya. Dengan sukacita kita angkat lagu pujian kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu
kita mau lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita mau berkata, kita adalah umat yang diberkati. Aku diberkati, kasih setiamu nyata bagiku. So I
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah menaikkan pujian penyembahan. Sukacita kita di hadapan Tuhan, tiba saatnya kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan yang pertama, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Hanya padamu Yesus kami berseru. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dari awal Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamat. Ini yang menjadi pengakuan kami Bapa. Hanya kepadamu kami berseru. Mulutku memuji
memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, kami serahkan kepada hamba-Nya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, kami datang kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau memuaskan kami dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu, dengan firman-Mu. Kami ada di sini Tuhan, karena kami ingin mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami merindukan-Mu Tuhan. Engkau adalah satu-satunya pribadi yang kami rindukan. Tuhan, bertahtalah di atas pujian kami, dan kami siapkan tanah hati kami untuk kembali ditaburi melalui firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan, telinga kami untuk mendengar isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, hari yang luar biasa kita ada di rumah Tuhan untuk kembali datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang mengatur ritme kehidupan. Ritme, kecepatan kita dalam kehidupan. Saudara, seringkali dalam hidup kita sibuk ya. Kita disibukkan oleh banyak hal atau kita mencari kesibukan. Sehingga seringkali kita sangat-sangat sibuk sehingga waktu itu kita sulit untuk mengatur waktu dengan baik. Bahkan jam istirahat kita kacau. Pola makan kacau, apalagi ibadah, apalagi saat teduh, semuanya kacau. Karena kita sangat-sangat sibuk, karena kita terburu-buru. Ada orang yang sibuk gak bisa ngatur waktu, tapi ada juga orang yang nganggur pun gak bisa mengelola waktu dengan baik. Pagi hari ini kita belajar tentang ritme kehidupan, bagaimana kita menjalani hidup ini dengan satu ritme, dengan satu kecepatan yang tepat untuk mengelola kehidupan kita. Jangan sampai kita terburu-buru, jangan sampai kemudian kita hidup itu tidak fokus, karena kita melakukan banyak hal, kemudian kita kelelahan, kecapean, apalagi kemudian kita stres, begitu. Saudara, yang pertama yang akan kita pelajari tentang ritme kehidupan, ini adalah prinsip Sabat. Ketika Tuhan ketika Dia menciptakan manusia, hari pertama manusia diciptakan bukan disuruh kerja oleh Tuhan, tapi disuruh Sabat. Habis hari ini manusia kan diciptakan hari ke-6. Alkitab kemudian mengatakan hari ke-7 langsung Sabat. Mungkin ketika Adam itu bangun pagi, Adam tanya, Tuhan, aku mau melakukan apa? Enggak usah melakukan apa-apa. Hari ini Sabat. Nah, hari ini Sabat, hari perhentian penuh. Saudara, itu yang Tuhan ajarkan pada manusia. Hari pertama, Dia suruh Sabat, berhenti, semua berhenti, Tuhan juga berhenti. Enggak melakukan apa-apa, rest. Saudara, coba kita baca ayatnya dalam Kejadian pasal 2.
Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ada enggak tahu Bapak Ibu kalau kita melamar kerja, terus besoknya kita masuk, iya kamu diterima, besok mulai kerja gitu ya. Terus kita ngantor, Pak hari ini saya ngerjain apa? Oh enggak perlu ngerjain apa-apa, cukup istirahat aja gitu. Enggak ya, hari pertama kerja suruh istirahat gitu. Loh beneran tak ini enggak kerja? Iya bener, udahlah menikmati aja, istirahat aja. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada Adam. Sabat, istirahat. Kuncinya sabat itu apa toh Bapak Ibu? Ada 3 kata kerja yang ditulis dalam ayat ini ya, saudara. Yang pertama itu memberkati, kemudian menguduskan, terus berhenti. Gitu ya. Memberkati, menguduskan, berhenti. Allah memberkati hari Sabat itu dan Allah menguduskannya karena dia berhenti dari segala pekerjaannya. Kata memberkati, kata menguduskan itu Bapak Ibu di dalam bahasa Ibrania itu kata kerjanya itu ada satu penekanan khusus namanya piel. Piel itu satu penekanan. Jadi kalau ini jatuh gitu ya, bukan hanya retak tapi wis pecah berkeping-keping, nggak bisa dilem lagi, nggak bisa diperbaiki lagi gitulah. Piel itu seperti itu. Ada satu penekanan khusus. Jadi kalau di sini dikatakan ya memberkati, menguduskan itu menggunakan satu penekanan. Lalu Allah sungguh-sungguh memberkati hari ketujuh itu dan sungguh-sungguh menguduskannya. Saudara, ketika kita beristirahat pada hari Sabat, ketika kita rest pada hari Sabat, seperti ini ya kita istirahat. Allah itu sungguh-sungguh memberkati kita. Amin, gitu ya. Allah sungguh-sungguh menguduskan kita. Jadi Allah memberkati kehidupan jasmani, roh kita dikuduskan Tuhan. Sebab itu harus rest, harus berhenti, harus istirahat. Jangan gaspol terus, kejar setoran, tapi berhenti, menguduskan. Allah sungguh-sungguh memberkati. Gak cuma berkat yang yang receh. Benar-benar dia sungguh-sungguh memberkati dan dia sungguh-sungguh menguduskan ketika kita berhenti. Kata kunci di dalam Sabat itu adalah kita menikmati. Menikmati Sabat, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara, ini jadi ketika kita ada di rumah Tuhan, itu Bapak Ibu, kita ada di tempat ini, kita itu menikmati. Lah kalau namanya orang rest gitu ya, istirahat. Dia benar-benar menikmati. Menikmati apa yang dimakan, kalau laya-laya, kalau tidur ya menikmati gitu ya. Kalau mungkin lagi nonton, istirahatnya lagi nonton TV ya dinikmati TV-nya gitu. Benar-benar menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara, Yesaya 58 ayat 13 mengatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan. Ini hari yang ditunggu-tunggu kapan ya, hari Minggu kapan ya bisa ibadah, hari kenikmatan. Dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut
Tuhanlah yang mengatakannya. Ini janji Tuhan. Sampai Tuhan tuh katakan, mulutku yang ngomong, mulutku yang ngasih janji. Kalau engkau sungguh-sungguh menikmati Sabat. Saudara itu datang ke gereja itu sebagai beban. Alah, ibadah lagi, ning gereja maneh gitu ya. Ibadah lagi, pelayanan lagi. Atau saudara menikmati. Kalau Bapak Ibu menikmatinya, maka ini janji Tuhan. Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Hidup kita itu adalah hidup yang menikmati. Kemudian yang kedua, kita akan melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ketika di dalam hidup kita ngalami, Tuhan, aku tuh rasanya hidupku itu kok ada satu penghalang yang besar. Seperti bukit yang menghalangi jalanku. Tapi tantangan setinggi apapun bisa kita lalui dengan kendaraan kemenangan. Tuhan memberikan kita kemenangan untuk kita bisa mengatasi, melintasi masalah hidup kita yang bagaikan bukit-bukit itu tingginya. Dan dikatakan Tuhan akan memberi kita makan dari milik pusaka Yakub. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Loh Bapak Ibu, ini kan enak toh. Menikmati Sabat, menikmati ibadah. Kalau ibadah ya dinikmati, jangan ibadah itu disambi main HP. Ya, ada lagi orang yang ibadah itu gereja males aku. Asal aja, kalau ke gereja itu asal aja gitu. Saudara ke gereja itu menikmati atau enggak? Kalau Bapak Ibu ke gereja itu hanya satu terpaksa. Nanti kalau aku enggak ke gereja, nanti di WA sama Ibu Gembala. Nanti aku ditanyai sama Ibu Gembala, dimarahi sama Ibu Gembala. Ya wes aku tak setor muka. Saudara, kita enggak menikmati ibadah, maka kita enggak akan ngalami 3 janji ini. Bahwa hidup kita itu adalah hidup yang menikmati. Bahwa hidup kita itu ketika kita ngalami tantangan, Tuhan memberi kita kendaraan kemenangan. Bahwa hidup kita itu kita akan disuplai oleh Tuhan. Tak kasih makan kamu. Tak kasih makan. Ada suplai, ada penyediaan khusus dari Tuhan untuk kita. Saudara, ayo kuncinya apa? Ketika kita ibadah, itu menikmati. Jadi Bapak Ibu jangan kalau ibadah itu jangan terpaksa gitu loh. Saudara, beberapa tahun yang lalu ya, waktu almarhum suami saya masih hidup gitu ya. Ada jemaat itu Jadi Bapak Ibu di gereja Semarang itu asyir ya, penerima tamu itu dikasih arahan, di briefing gitu ya. Jemaat kalau yang terlambat suruh duduk di depan gitu. Karena jemaat itu kebanyakan senangnya duduk di belakang. Mau jemaat, mau aktivis gitu ya, pengerja gereja, senangnya duduk di belakang gitu loh. Jadi yang depan ini kosong. Jadi kalau datang telat, suruh duduk depan. Nah, saudara, dan kebanyakan jemaat itu enggak mau duduk depan, gitu ya. Milih apa? Nata kursi sendiri, buka kursi sendiri, ngambil kursi, nata sendiri. Lah itu kemudian diomelin sama asyir. Pak, maaf Pak, enggak boleh ambil kursi sendiri, tolong duduk di depan, gitu. Tapi jemaat itu ngeyel. Pokoknya aku enggak boleh duduk di belakang, mending aku pulang. Lu yo ngono toh Pak. Pilih mana? Kalau enggak gitu aku pulang gitu. Saudara. Ya mau enggak mau ya wes ngalah. Saudara, terus ada aturan kedua. Kalau yang bawa anak kecil harus ikut sekolah minggu atau kalau enggak duduk di belakang. Karena almarhum suami itu dia enggak mau kalau khotbah terganggu sama anak kecil gitu. Jadi asyir itu udah ditegasin seperti itu. Saudara, kemudian pada satu kali ketika beliau itu berkhotbah, ya, ada anaknya jemaat itu yang gitu kan, langsung asyirnya datang, digendong ini.
Asyirnya itu saudara, kan ya namanya orang Semarang itu mungkin lah ngomong pelan ya, maaf Pak, terus diambil gini digendong taruh belakang, istrinya ngikutin. Terus gak lama saudara, suaminya gak terima gitu ya. Suaminya gak terima, terus suaminya begitu, itu kan perjamuan kudus gitu ya. Bayangin loh Bapak Ibu, perjamuan kudus. Setelah selesai perjamuan kudus, doa berkat gitu. Suaminya langsung ngajak istrinya pulang. Istrinya kan duduk di belakang sama yang asyir tadi gitu kan. Ayo pulang gitu. Nah, terus ketika istrinya itu pulang, saya enggak tahu gimana. Lah kok asyir ini juga ngikutin keluar gitu kan. Ngikutin keluar. Entah mungkin dikasih tahu ya, Pak, Bu, ibadah belum selesai. Mungkin dikasih tahu seperti itu atau gimana saya enggak tahu. Terus saudara, itu bapak itu memaki-maki asyir ini, penerima tamu itu ya. Dimaki-maki. Dasar kamu enggak sopan, ngambil-ngambil anakku tanpa bilang permisi. Memang anakku tuh pembawa keributan di gereja. Memang kamu itu ya perempuan mandul. Waduh, dia bilang gitu. Nah, kamu perempuan mandul, kamu tuh enggak pernah nikah ya, enggak payu ya. Waduh, padahal dia punya suami, tapi suaminya waktu itu lah kok ketepaan enggak ke gereja gitu loh. Saudara, punya anak, dibilang mandul lah, dibilang enggak ada, mas. Aduh omongannya sampai, Pak maaf ya Pak, kalau saya tadi salah maaf ya Pak, gini-gini. Pokoknya dimaki-maki. Kemudian saudara itu di situ lewat itu ya, kokonya Bu Lili itu lewat. Ada apa Pak, kok rame-rame di sini Pak? Ini gini-gini. Wis Pak, gak usah rame-rame, ini lagi ibadah. Ayo masuk lagi. Gak, aku mau pulang. Kalau mau pulang silakan pulang. Ayo Bu, masuk ke gereja gitu. Loh untung loh saudara, itu ada kokonya Ibu Lili itu ya. Ayo Bu, masuk gereja gitu. Terus saudara, begitu selesai ibadah gitu, asyir tadi itu ngomong laporan ke almarhum suami. Pastor, tadi kayak gini pastor, aku dimaki-maki pastor. Maaf ya pastor, nanti kalau gara-gara aku ada satu keluarga yang gak ke gereja ini lagi. Maaf ya pastor. Ya enggak apa-apa. Terus saudara, bapak itu minta maaf gitu. Dia minta maaf. Terus dia minta maaf. Maaf ya, kalau tadi perkataanku itu kasar gitu. Tapi harusnya kamu itu harus juga punya etika gitu ya. Udah minta maaf tapi masih menyalahkan. Kamu tuh harusnya punya etika. Jangan langsung merampas anaknya orang gitu. Saudara, jadi saya mikir ini ibadah, ini perjamuan kudus, tapi berantem gitu. Dan akhirnya ibu itu, ya ibu Asyir ini saya ngomongkan, sabar ya Bu ya, sabar Bu. Salib Bu gitu. Yang ini iki lho Bu Tere lak dadi asyir iki mesti gak enak-enak mesti dimarah-marahin sama jemaat gitu. Udah telat diarahkan gak mau. Nanti kalau saya ndak mengarahkan jemaat nanti saya yang dimarahi sama Pastor Ben. Kenapa kamu gak bisa tegas? Aku ini kecepet tengah loh Bu antara Pastor Ben sama jemaat gitu. Saudara, ini ke gereja gak menikmati, tukaran. Ada yang ke gereja itu isinya main HP terus. Saudara, Bapak Ibu, ayo ketika kita itu sabat, dinikmati. Sabat itu penting untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan dengan keluarga. Ketika ini hari Minggu, saudara, ini adalah hari Sabat. Kita ibadah, ya kan? Kita persekutuan, dinikmati. Kemudian yang kedua, kita pulang gereja. Ayo dinikmati persekutuan, hubungan dengan keluarga. Mau makan bersama lah, mau nonton TV bersama lah. Apa itu hari kenikmatan kalau Sabat. Jadi saudara, ini penting. Jadi Tuhan itu sudah ngatur
Sabat ya, istirahat. Itu hari kamu membangun hubungan dengan Tuhan, itu hari kamu membangun hubungan dengan keluargamu. Seperti itu. Saudara, yang kedua kita belajar tentang kehidupan Yesus. Karena Yesus itu kan teladan kita. Bagaimana Yesus ketika dia hidup di bumi. Apa yang dia lakukan sebagai manusia, ya. Apa yang Yesus lakukan ketika dia sebagai manusia, dia juga sibuk setengah mati. Bahkan dikatakan sampai istirahat pun gak bisa, sampai untuk makan pun gak bisa. Apa yang Yesus lakukan? Yang pertama kita belajar dari kehidupan Yesus tentang keheningan. Hening, apa tuh keheningan itu? Lukas 5 dikatakan, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ini keheningan. Yesus itu dikelilingi oleh orang banyak berbondong-bondong kerumunan. Pengen dengar khotbahnya Yesus, kepingin disembuhkan. Tapi Yesus selalu cari waktu untuk ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Ke tempat yang sunyi, hening, gak ada orang. Untuk dia bisa berdoa. Saudara, Bapak Ibu, tempat yang sunyi itu bahasa Yunaninya itu eremos, Ibraninya itu midbar. Ya, tempat yang sunyi. Itu bisa eremos, ya, eremos atau midbar. Ini bisa diterjemahkan sebagai tempat yang sunyi. Ini juga bisa diterjemahkan sebagai padang belantara, padang gurun. Padang gurun, padang belantara, siapa yang mau ada di sana? Tanah yang gersang, siapa yang mau ada di sana? Tapi Yesus, dia lebih suka ada di tempat yang sunyi untuk doa, untuk istirahat. Eremos, midbar, sibuk saudara. Sibuk mengajar, sibuk berkhotbah, sibuk menyembuhkan banyak orang. Tapi ada kalanya Yesus itu mengundurkan diri dari semua kesibukannya itu. Di tempat yang sunyi, tujuannya apa Yesus ke tempat yang sunyi? Pertama, membangun hubungan dengan Bapa. Saudara, dia mau komunikasi dengan Bapa, dia mau punya hubungan dengan Bapa. Padahal kalau Yesus gak berdoa pun yo iso, kan dia itu Allah, dia Tuhan. Tapi dia kasih contoh bahwa dia perlu untuk membangun komunikasi hubungan dengan Bapanya. Yang kedua untuk istirahat. Coba kita baca ya Markus 6 ayat 31 itu. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ini Yesus, dia mau membangun hubungan dengan Bapa, dia mau istirahat di tempat-tempat yang sunyi itu. Saudara, ayo dalam hidup kita, sibuk mana toh Yesus dengan kita, saudara? Yesus itu sangat-sangat sibuk dalam pelayanannya. Dikerumuni banyak orang. Sudah berlayar menuju ke tempat yang sunyi masih diikuti oleh orang-orang. Orang-orang lewat jalan darat ngikutin. Oh arahnya ke sana dia perahunya, diikutin. Tapi Yesus selalu bangun hubungan dengan Bapanya. Bapak Ibu, ayo kita mencontoh kehidupan Yesus ini. Kita harus bisa ngatur ritme hidup kita. Sesibuk apapun kita harus bisa mengelola waktu kita untuk ke eremos ini. Untuk membangun hubungan dengan Bapa. Yesus bukan hanya sibuk pelayanan, tapi ia juga pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa dan istirahat. Bapak Ibu sesibuk apapun kita, kalau tubuh kita sudah ngantuk, udah capek,
Itu alarm tubuh. Ayo istirahat. Bapak Ibu, ayo istirahat. Udah jangan dipaksa. Ayo istirahat. Mau sesibuk apapun, sepenting apapun, kalau tubuhnya udah ngantuk, udah capek, udah istirahat, tidur atau apa. Itu Bapak Ibu, Tuhan itu udah pasang alarm di tubuh kita, kemampuan tubuh kita melakukan aktivitas. Yesus ya, walaupun dia 100% Allah, 100% manusia ketika dia hidup di bumi. Dia juga bisa lelah, dan ketika dia lelah, ke eremos ini, ke tempat yang sunyi, untuk istirahat, untuk bangun persekutuan dengan Tuhan. Saudara, kita harus bisa mengelola waktu dengan baik, menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukan kita. Mungkin ketika kita kerja gitu ya, aduh Tuhan kok kayak begini ya. Bapak Ibu, udahlah pergilah ke toilet gitu ya. Berdoa di toilet, Tuhan gak usah bahasa roh. Di toilet udah gak usah bahasa roh, udah cuman duduk, cuman Tuhan, segarkan rohku Tuhan. Atau saudara hanya memandangi laptop gitu, Tuhan, segarkan rohku, 5 menit aja, atau 3 menit aja, itu di tengah-tengah jam kerja yang sibuk. Tuhan, aku butuh Engkau. Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Ketika kita pulang, saudara, ketika kita pulang kantor, pulang kerja, capek memang, pengennya tidur. Ya kalau mau tidur ya silahkan tidur. Memang itu alarm tubuh. Tapi ketika Tuhan membangunkan kita, saudara, ayo berdoa. Ayo bersekutu dengan Bapa. Bangun persekutuan. Ini Yesus. Yohanes Pembaptis, nah sama. Yohanes Pembaptis, dia itu ada di eremos. Tadi eremos, midbar itu artinya tempat yang sunyi atau padang gurun. Untuk apa dia ke eremos, ke midbar, ke padang gurun? Untuk apa? Untuk persiapan pelayanan. Yesaya 40 mengatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkan di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara, jalan bagi Allah kita. Itu terjemahan baru. Tapi terjemahan lama ini mengatakan begini, adalah bunyi suara orang yang berseru-seru. Kata berseru itu bahasa Ibraninya itu kara, artinya meraung, mengerang gitu ya. Di padang belantara, jadi Yesaya mengatakan ada orang yang meraung di padang belantara, di eremos, di midbar itu. Ada orang yang mengerang di padang belantara, di eremos itu. Mengerang, apa yang dierang, apa yang diserukan, ini. Sediakan jalan untuk Tuhan, ratakan jalan di padang gurun bagi Allah kita. Saudara, ini yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu pelayanannya cuma 2 tahun toh, lebih singkat dari Yesus. Kalau Yesus 3 tahun setengah, Yohanes Pembaptis itu cuma 2 tahun setengah. 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Tapi Alkitab katakan sejak Yohanes itu besar, remaja gitu ya. Dia ada di padang gurun, dia ada di eremos, dia ada di midbar. Untuk apa dia ada di sana? Ini persiapan pelayanan itu loh. Dia menggerang, dia menangis, dia berseru, dia berteriak kepada Tuhan. Saudara, banyak orang yang gak senang ada di ruang doa. Kalau di dalam ibadah raya seperti sekarang banyak. Tapi kalau disuruh doa, sedikit orang yang mau di eremos, di midbar. Bagi mereka eremos, midbar itu padang gersang, padang gurun, gak enak. Tapi sesungguhnya justru disitulah Yohanes dipersiapkan. Coba Bapak Ibu bandingkan ya, Yohanes Pembaptis. Dia khotbah di padang gurun. Imam-imam
Itu pelayanan di bait suci yang megah. Yang ini di padang gersang, puanase gitu ya, puanase pol, berdebu. Yang itu imam-imam ada di bait suci. Tapi Alkitab katakan mereka orang banyak berbondong-bondong pergi ke padang gurun. Menemui siapa? Yohanes Pembaptis. Mereka nggak datang ke bait suci, mereka lebih milih datang ke Eremos ini. Ke padang belantara untuk dengar khotbahnya Yohanes. Loh saudara, gereja ya ada kursi yang empuk, ada AC, dipasang supaya senyaman mungkin. Zamannya Yohanes, mereka itu ada di padang belantara, panas kepanasan seperti itu, nggak ada kursi, berdebu seperti itu, tapi mereka mau datang dengar khotbahnya Yohanes. Dan terus khotbahnya Yohanes itu isinya apa? Saudara, isinya tentang pertobatan. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Kalau nggak bertobat, kamu seperti pohon yang nggak berbuah. Ada kapak yang tersedia untuk setiap pohon yang nggak menghasilkan buah. Kamu ular beludak. Wah itu, khotbahnya Yohanes itu sangat keras. Tapi mereka mau datang dengar khotbahnya Yohanes. Lah kenapa? Bukan khotbah yang banyol, bukan khotbah yang lucu. Tapi khotbah yang keras. Tapi mereka mau datang karena Yohanes penuh dengan urapan Tuhan. Urapan itu terjadi di Midbar, di Eremos, di padang gurun ini. Bapak Ibu, ayo para pelayan Tuhan, persiapan pelayanan itu bukan hanya ketika kita doa di sini. Bukan hanya hari Minggu kita pelayanan, malam minggunya kita berdoa atau minggu paginya kita berdoa. Tapi persiapan pelayanan itu sepanjang hidup kita. Yohanes Pembaptis, dia mengajarkan tentang pentingnya Eremos itu, Midbar itu. Dia ada di Midbar, dia ada di Eremos, di tempat yang sunyi. Untuk persiapan pelayanan. Di situ dia merasakan urapan Tuhan dan urapan Tuhan yang kuat. Itu dia bawa ketika dia ada di Araba. Dia ada di Yordan itu, di Araba, dia ada di Yordan. Dia berkhotbah, banyak orang yang datang, orang yang mendengar, dan orang yang merespon. Mereka ditegur dengan keras, tapi mereka nggak sakit hati, mereka malah tanya, terus apa yang harus kami lakukan? Pemungut cukai, saudara, itu kan orang-orang dari kantor pajak gitu ya. Orang-orang pemerintah, pegawai pemerintah. Mereka datang gitu, ditegur oleh Yohanes. Mereka nggak sakit hati. Yang ini prajurit-prajurit ditegur sama Yohanes, mereka nggak sakit hati. Jangan lagi merampas, cukupkan hidupmu dengan gajimu. Mereka nggak sakit hati. Mereka malah katakan, apa yang harus kami lakukan? Karena apa? Urapan Tuhan yang kuat ketika Yohanes benar-benar mempersiapkan pelayanannya. Dia pelayanan bukan karena skillnya, pinter ngomong, suaranya lantang, bukan. Siapa orang yang mau dengerin orang seperti Yohanes? Pakaiannya nyentrik, ya pakaian cuma bulu unta gitu. Penampilannya nyentrik, aneh. Khotbahnya di padang gurun. Ya, terus mereka jalan ke Yordan untuk dibaptis. Khotbahnya sangat keras, tapi mereka mau. Mereka butuh karena urapan Tuhan yang kuat dalam diri Yohanes. Saudara, kalau tadi kita belajar dari Yesus tentang keheningan, yang kedua kita belajar dari Yesus. Yesus orangnya tidak buru-buru, gak cepet-cepet, gak buru-buru.
Yesus itu punya ritme pelayanan itu pelan tapi berkualitas. Pelan tapi maksimal. Dia tidak buru-buru, sibuk-sibuk tapi nggak buru-buru. Sehingga berkualitas dan maksimal. Saudara, saya itu nggak hobi masak. Karena nggak hobi masak, jadi saya masak itu dengan terpaksa gitu loh. Terpaksa. Ya, suami almarhum itu maunya itu makanan rumahan. Pertama itu karena ngirit gitu ya. Ngirit kalau makan di rumah daripada jajan gitu. Tapi saya karena enggak senang masak, masak itu dengan terpaksa. Sehingga rasa itu enggak bisa bohong, saudara. Jadi suami seringkali ngomong, kamu iki yo masak tidak dengan hati yo kaya ngene iki. Masak rawon cemplang, opo cemplang gitu. Lah padahal saudara, itu rawon bumbunya sudah disediakan sama mama, tinggal dicemplungno. Mek dicemplungno, godok daging, bumbu dicemplungno gitu ya tetep ra iso enak gitu. Karena apa? Buru-buru. Alah wis kesuwen lah, wis cetek ae wis pateni ae. Wis pokok iki wis dadi rawon, wis baunya bau rawon ini. Udah suguhin aja. Karena buru-buru, maka hasilnya enggak maksimal. Beda dengan orang kalau masak itu menikmati, gitu ya. Diulek, aku enggak bisa ngulek, enggak bisa, blender aja gitu. Nah, kalau orang yang menikmati, dia bisa berkualitas, dia bisa maksimal. Yesus itu dia enggak buru-buru. Bapak Ibu, ayo atur waktu kita, ritme hidup kita. Sibuk sih enggak apa-apa, ya memang semua kita ini sibuk. Tapi bukan buru-buru, ini beda banget. Orang sibuk dengan orang buru-buru itu beda banget. Kalau orang sibuk, ya habis ini jam sekian aku ketemu ini, jam sekian aku harus melakukan ini, jam sekian aku harus melakukan. Tapi ketika dia melakukan, ketika dia ketemu sama orang, dia itu benar-benar menikmati waktu itu. Ketika dia ketemu sama orang, ya dia ngobrol sama orang itu, dia tatap mukanya gitu ya, ngobrol ya dinikmati. Tapi kalau orang buru-buru sambil ngobrol tapi pikirannya ke sana. Sambil ngobrol tapi buka WA. Habis ini apa ya, aku harus melakukan ini. Disambi. Itu buru-buru. Ke gereja. Kalau orang buru-buru ngeliatin waktu terus. Kak barbar iki khotbah iki. Suwimen itu. Buru-buru itu seperti itu. Fisiknya di sini, badannya di sini, tapi pikirannya melayang-layang. Nanti aku harus melakukan ini. Nanti aku harus nggarap ini. Harus ngerjakan ini. Itu buru-buru. Saudara, fisiknya tok yang di sini, tapi pikirannya tuh jalan terus. Tapi kalau Yesus, dia sibuk, tapi dia enggak buru-buru. Beda. Kalau orang sibuk ya itu, dia menyediakan waktu untuk ngobrol dengan orang ini 1 jam, gitu ya, 1 jam. Aku hanya punya waktu 1 jam tok. Tapi selama 1 jam itu benar-benar quality time. Dia nggak nyambi yang lainnya, nggak buka HP-nya apa. Dia benar-benar fokus dengerin orang itu, nggak buru-buru, nggak merasa aduh gak telaten aku ngrungokno wong iki, gak telaten aku. Terus disambi main HP atau dia mikirin yang lain. Itu namanya buru-buru. Saudara, kalau orang buru-buru itu gak bisa menikmati. Kalau orang buru-buru itu dia yang terjadi apa? Ini loh. Orang Jawa katakan kemerungsung. Gitu ya. Apa kemerungsung itu? Apa ibu-ibu? Hah? Gak ngerti ya, apa itu bahasa Jawa Tengah? Apa bukan Surabaya? Gak tahu ya. Kemerungsung, apa Ganet? Sumuk bukan, kemerungsung itu bukan sumuk. Apa ya kemerungsung itu ya? Cuengkel gitu loh, rasanya cuengkel, gak telaten gitu loh. Rasanya pingin ibu lah gitu loh. Saudara, itu. Ayo ibu-ibu, bapak ibu, atur waktu ini. Atur ritme hidup kita. Jangan sampai kita
ya, terlalu sibuk, terus buru-buru ini. Buru-buru. Kalau sampai hidup kita itu, kita nggak bisa mengelola waktu dengan baik, nanti Tuhan yang akan ngajari kita mengelola waktu dengan cara apa? Ini disabatkan Tuhan. Disabatkan Tuhan caranya gimana? Dikasih penyakit. Ya sakit sehingga kita harus bed rest, sehingga kita harus istirahat total, nggak boleh ngapa-ngapain, udah di kasur aja, nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Ini artinya disabatkan Tuhan. Nak, kamu nggak sanggup ngatur waktu, sudah aku aja yang ngatur waktumu. Jeder, dikasih sakit. Sehingga ya itu, ketika kita sakit, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Lah kalau sudah seperti itu, jangan kemudian masih yang HP terus. Sudah dikasih sakit sama Tuhan, masih HP-an terus. Bapak Ibu, ayo kita mau mengatur waktu dengan baik, memanage waktu dengan baik, mengelola waktu dengan baik. Jangan buru-buru. Ketika kita tidak buru-buru, kita itu bisa menikmati. Tapi kalau hidup kita itu kita terburu-buru, semua terburu-buru. Sehingga kita nggak bisa fokus, ibadah nggak bisa fokus, pelayanan ya nggak bisa fokus. Rasanya itu pingin cepet-cepet gitu. Kita hidup nggak bisa menikmati, yang ada hanyalah jengkel, emosi, dan lain sebagainya. Tapi kalau hidup kita, ritme hidup kita itu diatur. Ya, kita mengelola waktu kita itu diatur, diatur dengan baik. Maka hidup kita akan berkualitas, hasilnya maksimal. Kalau enggak, jangan nunggu Tuhan itu menyabatkan kita. Kita hidup disabatkan oleh Tuhan. Diajari sabat sama Tuhan dengan cara dikasih penyakit. Kita sampai pada kesimpulan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau mengatur ritme hidup dengan bijak. Jangan kesibukan itu membuat kita itu overload gitu ya. Rasanya itu bebannya itu berat gitu, kita kewalahan, kita burn out gitu, kita kecapean, kelelahan sampai rasanya bosan gitu, jenuh, stres gitu. Di tengah-tengah kesibukan, mari sediakan waktu untuk ke eremos, midbar, padang belantara, tempat yang sunyi, untuk doa, untuk istirahat. Atur waktu dengan baik. Jangan buru-buru, lakukan sedikit untuk meraih banyak hal. Sedikit tapi maksimal, sedikit tapi berkualitas, itulah ritme hidup Yesus. Dia enggak fokus pada mengejar jumlah kuantitas, aku harus menghasilkan 1000 murid. Padahal dia dikelilingi oleh banyak orang. Tapi sampai hari matinya, sampai Yesus bangkit, muridnya cuma 11. Tapi 11 ini, ya 12 kan, 1 berkhianat tinggal 11. 11 ini berkualitas. Ayo kita tiru kehidupan Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Dan ku bawa hidupku memakai
adalah Roh penolong. Tolong kami Tuhan untuk mengelola waktu kami, supaya kami Tuhan memiliki ritme kehidupan seperti Yesus. Pelan tapi berkualitas. Tuhan, ajari kami untuk bisa menikmati hari Sabat, untuk membangun persekutuan denganmu, persekutuan dengan keluarga, untuk menikmati ibadah, menikmati ketika kami ada di bait-Mu, ketika kami ada di rumah-Mu. Hari Sabat adalah hari yang mulia, adalah hari kenikmatan. Dan biarlah kami benar-benar bisa menikmatinya Tuhan. Supaya Engkau memberkati hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami disegarkan, diberkati. Ketika kami ada di hadirat-Mu, ketika kami menikmati Sabat. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami hidup berkenan di hadapan-Mu karena kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah melakukan serangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita yang kedua. Yesus padamu ku berseru. Dari awal kita angkat lagu pujian. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Saya undang semua bangkit berdiri. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Syukur, terima kasih Tuhan, makasih. Satu kesempatan indah kalau kita bisa duduk sama-sama dalam rumah Tuhan menikmati firman-Mu. Untuk mengingatkan kami, menegur setiap kami. Supaya kami bisa memakai waktu dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami tidak sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami ya Bapa. Tuhan ampuni kalau kami sudah salah. Kami pakai waktu itu Tuhan dengan sembarangan. Tapi Tuhan kami mau berubah. Kami mau Tuhan pakai waktu kami untuk Engkau Tuhan. Menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati ya Tuhan hamba-Mu, yaitu Pastor Tresia. Tuhan pakai hidupnya makin berkenan kepadamu. Tuhan tolong berkati pelayanannya Tuhan di Semarang, seluruh jemaatnya Tuhan. Semua bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Engkau lindungi kedua anaknya, Engkau berkati juga kedua anaknya untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan senior leader, berkati yang pemain musik ya Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir ya Bapa, supaya mereka makin setia dan makin bertumbuh di dalam Tuhan.
terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Engkau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupmu, maka diberkatilah engkau pada waktu datang ke rumah Tuhan, diberkatilah engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan, diberkatilah usaha pekerjaanmu, berkatilah kesehatan keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu. Tuhan, terima kasih Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus dan persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati